Sehingga jangan lupa kita hitung-hitung harta simpanan kita itu sudah cukup nisab atau belum. Sudah mencapai angka 85 gram emas atau belum. Kalau sudah nisabnya, lihat hisabnya, lihat haulnya. Sudah 1 tahun kita miliki. Kalau sudah 1 tahun, tunaikanlah zakatnya 2,5%. 2,5% itu bukan sesuatu yang besar kalau itu panggilan iman. Karena apabila panggilan iman, tidak ada yang besar. Nyawa pun tidak ada harganya kalau itu panggilan iman. Apalagi hanya sekedar 2,5% dari 100% yang kita miliki. Tidak ada apa-apanya. Namun meskipun demikian, setan, iblis tidak akan tinggal diam. Mereka akan merayu dan memperdaya kita agar yang 2,5% hak Allah itu tidak kita keluarkan. Setan iblis tidak suka kita semakin sukses. Setan iblis tidak suka kita semakin kaya. Setan iblis tidak suka harta kita menjadi tumbuh berkembang sangat banyak. Karena apa? Karena nanti kita akan menjadi abid, orang yang ahli ibadah dan suka bersedekah dengan harta kita yang banyak itu. Setan dan iblis tidak menghendaki itu. Maka pasti ada perlawanan dari setan dan iblis terhadap diri kita, supaya kita yang punya harta sudah cukup hisab dan nisabnya untuk tidak menunaikan zakat kita itu. Namun sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus paham, kita harus kuat melawan tipu daya setan dan iblis itu. Banyak sekali aturan-aturan yang berkaitan dengan kewajiban zakat. Tidak hanya harta simpanan, tapi juga ada zakat tijarah, zakat perdagangan. Boleh menghitungnya secara neto, boleh menghitungnya secara bruto. Setiap 1 tahun keluarkanlah zakat tijarahnya 2,5%. Ada zakat mazra'ah, zakat persawahan, perladangan bagi para petani. Kalau dia mencapai 5 wasak atau 653 kg dari hasil panen, kalau sawahnya tadah hujan, dia harus mengeluarkan 10% dari 653 kg itu. Kalau sawahnya irigasi pakai pupuk, dibajak dengan tenaga orang dan sebagainya, maka mengeluarkan zakat mazra'ahnya 5% dari 653 kg hasil minimal dari setiap panen. Jadi zakat mazra'ah itu haulnya bukan tahun, tapi haul atau hisabnya adalah setiap kali panen. Asal panennya bisa mencapai 653 kg atau 5 wasak, kalau dia tadah hujan 10% dikeluarkan zakatnya, kalau dia irigasi dan sebagainya dikeluarkan 5%. Kemudian zakat madu
ada orang budidaya lebah madu. Ini juga kalau mencapai hasil 5 wasak, panen madunya 653 kg, dikeluarkan 10%. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 2 orang sahabat, yaitu Amru ibnu Syu'aib dan Sulaiman bin Musa. Kemudian zakat ma'din, zakat tambang. Ulama membagi ma'din tambang ini menjadi 2, tambang darat dan tambang laut. Tambang darat menurut mazhab Hanafi dikeluarkan 20% atau 1/5. Menurut mazhab Syafi'i dikeluarkan 2,5% atau 1/40. Jadi tambang darat itu bisa batu bara, bisa minyak bumi, bisa besi, bisa tembaga, bisa aluminium, dan sebagainya. Kemudian tambang laut ini seperti intan, mutiara, dan yang sejenis itu zakatnya 20%. Mazahibul arba'ah pandangannya semuanya sama. Untuk zakat ma'din laut 20%. Kemudian zakat rikas, zakat harta karun. Jadi kita dapat harta karun, dapat perhiasan emas dalam jumlah besar dalam tanah yang kita gali di pekarangan rumah kita misalnya, atau dapat koin emas peninggalan zaman purba misalnya, dikeluarkan zakatnya, namanya zakat rikas, zakat harta karun 20%. Semua mazhab yang 4 tidak ada perbedaan. Kemudian zakat al-mawashi. Zakat al-mawashi itu zakat hewan ternak. Kalau kita piara unta, sudah mencapai 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Kemudian kalau sudah 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing, dan seterusnya. Kalau sudah sampai 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta. Ini namanya zakat mawashi. Sapi, kalau kita pelihara sapi 30 ekor, itu 1 ekor anak sapi jantan yang berumur 1 tahun. Kalau kita memelihara kambing 40 ekor, itu kita mengeluarkan zakatnya 1 ekor. 121 ekor mengeluarkan 2 ekor. 201 ekor mengeluarkan 3 ekor, dan seterusnya. Jadi ini semua merupakan kewajiban, yang kewajiban-kewajiban ini hendaknya bisa kita tunaikan dengan baik, supaya tidak menjadi ganjalan dalam pertanggungjawaban kehidupan di alam akhirat kelak.
setiap muzaki oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, pada saat mereka akan menunaikan zakatnya, mereka diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Jadi doa ini penting untuk para muzaki. Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghraman. Allahumma ja'alha, ya Allah jadikanlah dia zakat yang sudah dikeluarkan itu maghnaman, sebagai simpanan yang bermanfaat baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Wala taj'alha maghraman, dan janganlah jadikan dia zakat yang sudah dikeluarkan itu sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jaminan terhadap harta-harta yang sudah dikeluarkan zakatnya, dia tidak akan menjadi maghraman, dia tidak akan mendatangkan kemudaratan, tapi dia menjadi maghnaman, simpanan yang bermanfaat. Nah, begitu juga nanti mustahik, begitu dia menerima zakat dari muzaki, dia diajarkan untuk berdoa. Ada banyak variasi doa yang bersumber dari Nabi. Bisa Allahumma barik fihi wa fi ahlihi wa malihi, bisa ajarakallahu fima a'taita, dan seterusnya. Yang penting muzaki berdoa, kemudian mustahik yang menerima juga memberikan doa untuk muzaki. Berdasarkan uraian-uraian ini, banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh sebagai bahagian dari hikmah yang terkandung di dalam syariat zakat. Oleh karenanya kita harus bersungguh-sungguh memperhatikan persoalan zakat ini supaya tidak menjadi persoalan dalam kehidupan kita di seberang kematian kita kelak. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang saya akan membahas tentang hikmah zakat fitrah. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.